Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kejadian 14 mengisahkan peristiwa peperangan besar antar raja-raja di wilayah Timur Tengah kuno. Dalam perang itu, Lot keponakan Abram ditawan bersama harta bendanya. Mendengar kabar tersebut, Abram tidak tinggal diam. Dengan keberanian dan kepedulian, ia mengerahkan orang-orangnya untuk mengejar dan membebaskan Lot. Setelah kemenangan itu, Abram disambut oleh dua tokoh penting, yaitu Raja Sodom yang mewakili kepentingan duniawi dan tawaran keuntungan materi, dan Melkisedek, Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi, yang datang membawa roti dan anggur serta memberkati Abram. Disinilah kita melihat perjumpaan yang sangat bermakna tentang kepedulian, iman, integritas, dan ketulusan hati, nilai-nilai yang relevan bagi gereja, khususnya dalam tahun kepedulian GKI di tanah Papua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penjelasan dan makna, ayat demi ayat, dari bacaan Kejadian 14 ayat 17-24, yaitu sebagai berikut. Ayat 17, Abram kembali dari peperangan bukan sebagai penakluk yang sombong, tetapi sebagai pembebas. Kepeduliannya dimulai dari relasi keluarga Lot, namun berdampak luas bagi banyak orang. Bahwa makna rohani yang terkandung yaitu kepedulian sejati sering lahir dari kasih yang berani bertindak, bukan hanya simpati dari kejauhan. Ayat 18, Melkisedek datang membawa roti dan anggur, simbol pemeliharaan, persekutuan, dan damai sejahtera. Ia juga seorang imam Allah yang Maha Tinggi, bahwa makna rohaninya yaitu di tengah keberhasilan dan kelelahan, Abram dipulihkan secara rohani. Kepedulian tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual. Ayat 19 dan 20, Melkisedek memberkati Abram dan memuliakan Allah. Abram pun memberikan 1/10 dari segala hasil kemenangan, bahwa makna rohaninya yaitu Abram menyadari bahwa kemenangan dan keberhasilannya berasal dari Tuhan, sebab memberi adalah bentuk kepedulian dan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 21-23, Raja Sodom menawarkan harta kepada Abram, tetapi Abram menolaknya. Ia tidak mau keberhasilannya diklaim sebagai hasil pemberian manusia, bahwa makna rohaninya yaitu kepedulian yang murni, tidak didorong oleh keuntungan pribadi atau kepentingan tersembunyi. Abram menjaga integritas imannya. Ayat 24, Abram hanya menerima apa yang adil bagi orang-orang yang turut berjuang bersamanya, bahwa makna rohaninya yaitu kepedulian juga berarti keadilan yang menghargai peran dan jerih payah sesama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan utama firman Tuhan dari kisah ini, kita belajar bahwa Abram peduli dengan tindakan nyata dan Melkisedek peduli dengan pelayanan rohani. Keduanya menunjukkan bahwa kepedulian lahir dari iman kepada Allah. Karena kepedulian bukan sekedar memberi, tetapi membebaskan yang tertindas, menguatkan yang lemah, menjaga integritas, memuliakan Tuhan dalam setiap tindakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam tahun kepedulian GKI di tanah Papua, dalam konteks GKI di tanah Papua, tahun kepedulian mengajak kita untuk peduli terhadap penderitaan sosial, konflik, kemiskinan, dan ketidakadilan. Peduli terhadap kehidupan jemaat di kampung-kampung, wilayah terpencil, dan kota. Peduli terhadap keutuhan ciptaan dan tanah Papua sebagai anugerah Tuhan. Peduli membangun persekutuan yang adil, damai, dan bermartabat, seperti Abram dan Melkisedek. Karena gereja dipanggil untuk hadir, bertindak, dan melayani dengan hati yang tulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita peduli hanya dengan diri sendiri atau dengan sesama? Apakah kita memberi karena terpaksa atau karena kasih? Dan apakah gereja hadir sebagai berkat di tengah masyarakat Papua?
Sebab itu, mari kita hidupkan tahun kepedulian ini dengan kepedulian yang berani bertindak seperti Abram, dan kepedulian yang memberkati dan menguatkan seperti Melkisedek. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan firman Tuhan dari Kejadian 14 ayat 17 sampai 24 mengajarkan bahwa kepedulian sejati lahir dari iman kepada Allah dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Abram dan Melkisedek menjadi teladan bahwa hidup yang peduli adalah hidup yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Kiranya GKI di Tanah Papua menjadi gereja yang peduli dengan kasih dan melayani dengan integritas, serta hadir sebagai berkat bagi tanah dan manusia Papua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.